bawah umur berusia 14 tahun yang bekerja sebagai terapis di Delta Spa Pejaten, Jakarta Selatan ditemukan meninggal dunia pada 2 Oktober 2025 di sebuah lahan kosong di sekitar Mes Delta tempat ia tinggal. Sebelum meninggal dunia, RTA sempat mengeluh kepada keluarga bahwa ia tidak betah dan ingin pulang. Namun, diharuskan membayar uang senilai 50 juta rupiah sebagai uang tebusan. Lantas, apa penyebab kematian RTA? Bagaimana bisa seorang anak di bawah umur bekerja sebagai terapis di sana? Dan apakah benar harus ada uang tebusan yang dibayarkan jika seseorang ingin pergi dari sana? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Seorang karyawan Delta Spa yang diketahui merupakan anak di bawah umur berusia 14 tahun dengan inisial RTA ini ditemukan meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2025 di lahan kosong di sekitar tempat mes dia tinggal. Nah, di belakang saya ini pemirsa, ini merupakan Delta Spa, kantor di mana anak tersebut, korban ini bekerja sehari-hari sebagai seorang terapis. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini memang tutup ya, dikarenakan sampai saat ini penyelidikan masih tengah berlangsung, sehingga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, juga kalau kita lihat dari depan ini tidak tampak adanya aktivitas sampai sejauh ini. Nah, informasinya pemirsa, di tempat inilah korban tinggal. Kurang lebih gedung ini memiliki 5 lantai, yang mana informasinya juga korban ini ditemukan meninggal dunia tepat di belakang dari gedung ini. Jadi ada sebuah lahan kosong yang berada di belakang gedung ini, dan disitulah informasinya korban ini jatuh dan ditemukan meninggal dunia. Nah, tidak jauh dari sini pemirsa, ada sebuah kantor pengiriman paket atau kantor ekspedisi. Di kantor ini ada seorang petugas keamanan yang pada saat itu menjadi saksi pertama yang menemukan pertama kali ketika korban meninggal dunia. Karena letaknya kalau kita lihat berdampingan ya, bersampingan antara Delta Spa dengan kantor ekspedisi ini, dan di balik kedua gedung inilah terdapat lahan kosong yang di situ korban ditemukan meninggal dunia. Lantas seperti apa sebetulnya kejadian yang terjadi pada malam hari itu? Hari ini kita sudah berada di sini, kita akan mencari siapa pada saat itu saksi yang menemukannya. Kita temukan faktanya. Assalamualaikum, permisi. Bang, izin saya Tanti dari Fakta TV One, mau meliput ya tentang kejadian seorang terapis Delta yang ditemukan meninggal dunia. Abang tahu ceritanya? Oh, kalau untuk tahu ceritanya kebetulan saya yang nemuin. Oh, ya saya sendiri. Ya. Okay. Jadi posisinya emang ada di belakang kantor Tiki itu kan. Okay. Bisa ditujukan ke sana, Bang? Ya, silakan aja. Okay. Kalau untuk ditujunya kan kita agak naik pagar ya, karena posisinya kan di belakang tembok. Jadi kita waktu pas ditemuinnya itu saya ngelihat itu saya naik tangga. Okay. Gitu. Jadi di situ ada tangga, saya coba untuk naik, saya lihat. Nah, kebetulan emang ada si korban udah geletak gitu. Oke. Waktu itu mendapat laporan Dapat laporan dari kantor sebelah. Dari security area Deltanya. Awalnya saya panggil sih. Awal saya panggil karena posisi gelap. Saya panggil nyampe 3 kali saya panggil, nggak ada jawaban, terus saya nyalain flash HP. Saya ngeliat ke bawah emang udah ada si korban lagi geletak. Oke, kira-kira itu pada saat itu jam berapa, Bang? Itu sekitaran habis azan subuh, barengin azan subuh. Posisinya. Tapi abang sendiri sempat mendengar suara minta tolong itu? Sempat dengar minta tolong barengin azan subuh. Jadi gedung Deltanya yang ini ya, Bang? Yang ini. Yang ada pelafon, pas batasnya. Oke, dan ada 5 lantai. 5 lantai kalau nggak salah itu. Soalnya lebih tinggi dari gedung Tiki sih. Nah, mesnya korban sendiri berada di lantai berapa? Kayaknya di atas.
Ya, paling atas. Iya benar. Oke, nah informasinya juga korban ini keluar dari situ. Waduh, kita kurang paham kalau untuk informasi itu kita kurang paham. Kita yang tahu hanya penemuan jenazah aja si korban. Itu aja. Oke, nah saya bisa sedikit gambarkan ya pemirsa. Jadi di atas kami ini merupakan gedung Delta. Nah, informasinya mes korban ini berada di lantai 5 atau lantai paling atas dari gedung Delta. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kita bisa lihat juga kalau di bagian paling atas, di lantai paling atas ada atap dari bahan plastik yang berdasarkan temuan kepolisian ketika melakukan olah TKP ini terdapat lubang dan kemungkinan dugaannya korban ini sempat menjebol atap plastik tersebut untuk berusaha keluar dari gedung Delta itu. Nah, kalau kita tarik pemirsa dari gedung Delta yang mana merupakan tempat tinggal korban, ini di bagian belakang ini merupakan ruko, jadi sudah tidak terpisah ya dengan gedung Delta. Ya, Bang Oki, boleh dijelaskan. Jadi ini merupakan gedung Delta, kemudian di sini di belakangnya ini sebelah. Ini sudah ruko ya? Ruko. Jadi ini udah pas batas pelair itu kalau nggak salah pas tembok ini dah. Gitu. Kalau gedung Delta, sisanya kemarin udah ruko-ruko. Oke, nah titik penemuannya lahan kosongnya di mana Bang? Di belakang posisi gedung ini. Belakang tembok ini lah persis. Di belakang tembok ini persis. Kita akan coba lihat ya pemirsa seperti apa situasi di balik sini, yang mana merupakan lahan kosong tempat penemuan korban. Sampai sini doang ya? Iya. Kamu mana? Kayaknya nggak cukup deh Pak. Terus? Kayaknya saya pendek deh. Nyampe. Lagi, satu lagi. Waduh, nggak berani saya. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Ke atas. Nggak nyampe Bang. Sampai itu. Nggak nyampe Bang. Sampai satu lagi. Satu tangga lagi. Iya. Ketinggian. Nah. Oh sini. Nah, satu lagi. Diri. Nah, pegangan. Nggak kelihatan. Satu lagi. Buset. Naik mulu dah. Udah, gue pegang. Aman. Oh. Saya sudah berada di atas tembok ini ya pemirsa, kurang lebih tingginya sekitar 3 meteran untuk melihat, mengintip seperti apa situasi di belakang, di balik tembok ini. Yang mana memang betul kalau ini merupakan lahan kosong, jadi tidak ada apa-apa. Di area sebelah sana ini merupakan sekolah, setelah lahan kosong itu merupakan sekolah. Nah, situasinya sekarang memang masih dipasang garis polisi ya, jadi tidak tampak ada sisa-sisa apapun lagi, entah itu barang bukti dan lain sebagainya, karena memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi disinilah korban ditemukan. Nah, kalau kita lihat lokasi mes Delta pemirsa yang ada di depan sana, yang tadi sudah kita lihat, menuju ke belakang sini tempat ditemukannya korban, ini kita bisa lihat kalau dikelilingi oleh tembok-tembok ya di sepanjang ini. Jadi kemungkinannya, dugaannya korban ini setelah keluar dari lantai 5 dengan cara menjebol atap tadi, ini kemudian diduga merayap lewat tembok di sana dari Delta dan kemudian merayap lagi ke tembok di ruko yang ada di belakangnya dan kemudian jatuh sampai akhirnya ditemukan di sini. Terakhir mau nggak ada tuh pas malamnya dia mau ngabarin mau pulang, terus besoknya tuh ditelepon kakaknya dikabarin udah nggak ada. Oh gitu. Emang kenapa teh katanya mau pulang?